Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni belajar tajwid di hukum nun sukun dan tanwin. Di mana video sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari cara mudah penyebutan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Maka kita lanjutkan video selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya, yakni bagaimana cara membaca hukum nun sukun dan tanwin. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4 bagian oleh para ahli-ahli tajwid. Yang pertama adalah izhar, sedangkan yang kedua adalah idgham, dan yang ketiga iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Nah, di hari ini kita akan sedikit saja membagi daripada bagian-bagian hukum nun sukun dan tanwin, dan di hari ini kita akan mempelajari hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, yaitu hukum izhar. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma huwa izhar? Apa itu izhar? Izhar artinya adalah jelas. Apanya yang harus dijelaskan? Yang dijelaskan adalah membaca nun sukun atau tanwinnya. Kapan dia harus dijelaskan? Ketika bertemu dengan 6 huruf izhar halqi. Para ulama ahli ilmu tajwid juga sebagian besar menyatakan bahwa izhar ini ada yang menyatakan atau menyebutkan dengan izhar halqi. Kenapa harus izhar halqi? Karena 6 huruf izhar ini dikeluarkan dari tenggorokan. Yang pertama adalah huruf A, yakni dari pangkal tenggorokan. Yang kedua huruf H, yakni pertengahan tenggorokan. Yang ketiga adalah huruf Kha, yakni di ujung tenggorokan. Yang keempat adalah huruf Ain, yang dikeluarkan juga dari tengah tenggorokan. Yang kelima adalah huruf Ghain, yang dikeluarkan dari ujung tenggorokan. Dan yang terakhir adalah huruf H, yang dikeluarkan dari pangkal tenggorokan. Keenam huruf inilah sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka cara membacanya nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan menyontohkan bagaimana cara membaca huruf izhar atau hukum izhar yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, contoh izhar dalam bentuk nun sukun bertemu dengan A atau hamzah. Man amana, man amana. Kesalahan kita terkadang mendengungkan huruf nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 6 huruf izhar halqi ini. Contoh yang salah, man amana. Jadi ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar halqi, tidak boleh didengungkan, tetapi harus dibaca jelas. Man amana. Selanjutnya nun sukun bertemu dengan ha. Min hadid. Min hadid. Contoh nun sukun bertemu dengan huruf kha. Man khaffat. Man khaffat. Ketika bertemu dengan huruf ain, min alaq.
min alaq, atau bertemu dengan huruf ghain min ghillin, min ghillin. Dan selanjutnya bertemu dengan huruf ha man huwa, man huwa. Itu contoh nun sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi. Yang kedua, kita akan mencontohkan bagaimana tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi. Yang pertama, bertemu dengan huruf hamzah. Hasidin idza, hasidin idza. Selanjutnya bertemu dengan huruf ha. Salamun hiya, salamun hiya. Yang ketiga bertemu dengan huruf ain. Jannatin aliyah, jannatin aliyah. Yang keempat bertemu dengan huruf ha. Ata'an hisaba, ata'an hisaba. Yang kelima bertemu dengan huruf ghin. Ajrun ghairu mamnun, ajrun ghairu mamnun. Yang keenam bertemu dengan huruf kha. Dzarratin khairan yarah, dzarratin khairan yarah. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama yaitu hukum izhar ataupun hukum izhar halqi, di mana ketika kita bertemu dalam membaca Al-Quran dengan hukum izhar, maka nun sukun atau tanwin yang kita baca harus dibaca jelas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang belum paham dengan pelajaran kita hari ini, silakan isi di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ke depan kita akan lanjutkan dengan hukum nun sukun dan tanwin bagian yang kedua, yaitu tentang idgham dan iqlab, dan selanjutnya kita akhiri dengan ikhfa. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan kesehatan serta keimanan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.